Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama menentukan ide pokok. Ide pokok atau pokok pikiran disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok yang berisi ide dari sebuah paragraf. Atau bisa juga disebut masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama cara menentukan ide pokok. Yang pertama yang kita lakukan adalah bacalah paragraf dengan saksama dan mencermati isi paragraf. Nah, anak-anak bisa membaca paragraf 2-3 kali ya. Lalu, mencari kalimat utama dari paragraf. Nah, ingat, di dalam paragraf terdapat kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Jadi, bedakan ya kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama. Jadi, coba kamu tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama ya. Keempat, baca kembali dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Nah, yang kelima yang harus diingat, di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Lalu, temukan kalimat penjelas di dalam paragraf. Jadi, yang pertama kamu lakukan, menemukan kalimat utama, lalu di dalam kalimat utama, kamu akan menemukan ide pokok. Lalu setelah itu, kamu temukan juga kalimat penjelas di dalam paragrafnya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, terdapat 3 jenis paragraf. Yang pertama itu adalah paragraf deduktif. Nah, apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah di mana kalimat utama terletak di bagian awal paragraf. Jadi, kalimat utamanya terletak di bagian awal paragraf. Nah, itu disebut dengan paragraf deduktif. Nah, yang kedua adalah paragraf induktif, di mana kalimat utamanya terletak di bagian akhir paragraf. Jadi ingat ya, paragraf induktif itu kalimat utamanya terletak di bagian akhir paragraf. Nah, yang ketiga itu ada paragraf campuran, di mana kalimat utama terletak di bagian awal dan akhir paragraf. Jadi, kalimat utamanya terletak di bagian awal dan di bagian akhir paragraf. Diingat ya, ada 3 jenis, paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Diingat juga, paragraf deduktif itu kalimat utama di awal paragraf, paragraf induktif itu kalimat utama di akhir paragraf, dan paragraf campuran itu ada di awal dan di akhir kalimat utamanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh menentukan ide pokok. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak, sehingga nanti bisa latihan untuk menentukan ide pokok di dalam paragraf. Oke, di sini Ibu memiliki sebuah artikel yang berjudul Sumber Energi Panas di Sekitar Kita. Ibu akan bahas per paragrafnya. Nah, di sini memiliki 3 paragraf. Kita akan bahas yang pertama, paragraf 1 ya. Nah, paragraf 1, kita baca ya. Energi panas dihasilkan dari sumber energi panas, misalnya matahari. Matahari dapat mengeringkan pakaian yang kita jemur. Hal itu terjadi karena matahari menghasilkan panasnya sendiri. Selain matahari, api juga merupakan sumber energi panas. Api, sekecil apapun itu, mengandung energi panas. Matahari dan api merupakan sumber energi panas. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas sendiri. Nah, di sini Ibu sudah baca ini berulang kali. Nah, Ibu sudah menemukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, Ibu catat, energi panas dihasilkan dari sumber energi panas.
Nah, di sini ada di bagian awal. Lalu Ibu buat, sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas sendiri. Nah, ini adalah ada di bagian akhir paragraf. Jadi, paragraf ini adalah paragraf campuran. Kenapa? Karena kalimat utamanya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. Jadi, adalah paragraf campuran. Oke, di sini paham ya? Nah, yang kedua, kita menentukan ide pokoknya. Nah, Ibu baca kembali lagi kalimat utamanya, energi panas dihasilkan dari sumber energi panas. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas sendiri. Nah, dari kalimat utama ini, Ibu memiliki informasi penting atau Ibu menandai informasi penting bahwa di sini yang dibahas adalah sumber energi panas. Makanya, ide pokoknya adalah sumber energi panas. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga itu kalimat penjelas. Nah, berarti kalimat penjelas itu adalah selain dari kalimat utama, di mana berarti mulai dari matahari dapat mengeringkan pakaian yang kita jemur. Hal itu terjadi karena matahari menghasilkan panasnya sendiri. Selain matahari, api juga merupakan sumber energi panas. Api sekecil apapun itu mengandung energi panas. Matahari dan api merupakan sumber energi panas. Nah, mereka adalah kalimat penjelas karena di sini menjelaskan lebih detail tentang sumber energi panas. Karena ide pokoknya adalah sumber energi panas. Jadi kalimat penjelas adalah kalimat yang mendukung atau yang mengembang dari kalimat utama. Jadi kalimat utama di sini nggak masuk ya. Oke, paham? Selanjutnya, paragraf kedua. Ibu akan baca, panas di sekitar kita dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Misalnya, panas dalam tubuh kita. Kita dapat menghasilkan panas dalam tubuh kita, antara lain dengan cara menggosokkan kedua tangan kita, tempelkan kedua tangan kita di pipi. Kita juga dapat menghasilkan panas dengan menggesekkan kedua permukaan benda. Cara lain untuk menghasilkan panas adalah dengan menyalakan api. Nyalakan lilin dan dekatkan tanganmu di atasnya. Beri jarak yang cukup agar api yang dihasilkan tidak melukai tanganmu. Panas juga dapat dihasilkan oleh energi listrik. Panas dihasilkan oleh alat-alat listrik yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Beberapa alat listrik tersebut antara lain setrika, oven, dan kompor listrik. Nah, Ibu sebelumnya juga sudah membaca paragraf ini berulang kali, dan Ibu menemukan kalimat utamanya itu ada di bagian awal paragraf, yaitu panas di sekitar kita dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Nah, berarti kalau di awal bagian paragraf itu adalah paragraf deduktif ya anak-anak, karena dia ada di awal. Panas di sekitar kita dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Lalu yang kedua, kita menentukan ide pokoknya. Nah, setelah Ibu membaca lagi kalimat utamanya, Ibu menemukan bahwa yang dibahas atau informasi penting yang ada di dalam sini itu adalah cara menghasilkan panas. Nah, panas di sekitar kita dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Berarti ide pokok yang ingin dikembangkan adalah cara menghasilkan panas. Nah, paham ya? Nah, yang ketiga itu adalah kalimat penjelas. Nah, berarti kalimat penjelasnya adalah selain kalimat utama. Berarti dari misalnya saja, berarti sampai habis. Berarti misalnya saja panas dalam tubuh kita. Kita dapat menghasilkan panas dalam tubuh kita, antara lain dengan cara menggosokkan kedua tangan kita, tempelkan kedua tangan kita di pipi. Kita juga dapat menghasilkan panas dengan menggesekkan kedua permukaan benda. Cara lain untuk menghasilkan panas adalah dengan menyalakan api. Nyalakan lilin dan dekatkan tanganmu di atasnya. Beri jarak yang cukup agar api yang dihasilkan tidak melukai tanganmu. Panas juga dapat dihasilkan oleh energi listrik. Panas dihasilkan oleh alat-alat listrik yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Beberapa alat listrik tersebut antara lain setrika, oven, dan kompor listrik. Nah, ini adalah kalimat penjelasnya. Jadi, di sini lebih dikembangkan dari kalimat utama dan ide pokoknya. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut paragraf yang ketiga. Ibu akan baca.
kita dapat menjemur pakaian sehingga menjadi kering karena sinar matahari yang memberikan energi panas. Selain itu, kita juga dapat memasak makanan dengan menggunakan api dari kompor yang menghasilkan energi panas. Oleh karena itu, energi panas memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu juga sudah baca ini berulang kali, dan Ibu menemukan kalimat utamanya itu ada di akhir bagian paragraf. Nah, itu adalah energi panas memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Berarti ini adalah paragraf induktif, di mana kalimat utamanya terletak di akhir paragraf atau di bagian akhir paragraf ya. Lalu kita lanjut, kita menemukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya setelah Ibu baca, energi panas memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Berarti di sini yang dibahas atau ide pokoknya adalah manfaat energi panas. Nah, ide pokoknya manfaat energi panas lalu dikembangkan sehingga menjadi suatu paragraf. Nah, berarti kalimat penjelasnya adalah selain dari kalimat utama. Berarti kita masukkan, kita dapat menjemur pakaian sehingga menjadi kering karena sinar matahari yang memberikan energi panas. Selain itu, kita juga dapat memasak makanan dengan menggunakan api dari kompor yang menghasilkan energi panas. Nah, kalimat utamanya tidak usah dimasukkan karena ini adalah kalimat penjelas ya anak-anak. Oke. Nah, yang perlu diingat apa? Kamu harus perlu ingat, yang pertama kita ada menentukan ide pokok yang dimana caranya. Pertama kita harus menemukan kalimat utamanya. Nah, setelah menemukan kalimat utama, kita akan menemukan ide pokok. Lalu kamu juga tuliskan kalimat penjelasnya. Jadi ada 3 ya, ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Oke. Nah, kita sudah selesai membahas ide pokok. Kamu akan latihan menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Jadi, kalau ada 5 paragraf, ya berarti ada 5 ide pokok di dalam paragraf tersebut. Diikuti juga contoh yang dari Ibu. Pertama, kamu harus tentukan kalimat utamanya, lalu kamu lihat ide pokoknya dan kamu tuliskan kalimat penjelasnya. Nah, selamat mencoba anak-anak, tetap semangat!